Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT, dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi, yakni Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Daerah, yang mana pada sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan penyimpanan database MySQL. Oke, sebelum saya beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa saya selalu mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan klik like dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, seperti yang telah saya katakan di awal, jadi pada video tutorial kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi, yaitu Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Daerah. Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Dan untuk demo programnya saya akan menggunakan hosting lokal atau localhost. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar, di sini saya akan menggunakan localhost, maka saya akan mengaktifkan untuk paket XAMPP-nya. Oke, di sini untuk portnya sudah saya aktifkan ya, untuk port dari Apache dan MySQL-nya. Oke, langsung saja saya akan panggil untuk direktori di mana file itu disimpan dengan mengetikkan localhost di browser dan nama filenya yang disimpan di folder XAMPP di dalam folder htdoc. Oke, untuk sistem aplikasi ini dinamakan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Daerah atau SIMTAKA. Oke, perlu saya garis bawahi bahwa di sini untuk aplikasinya ini ada dua pengguna atau dua level hak akses. Yang pertama yakni admin atau administrator dari sistem itu sendiri. Kemudian ada kepala perpustakaan atau selaku penanggung jawab perpustakaan. Jadi hanya ada dua level hak akses. Oke, di sini saya akan langsung saja untuk mendemokan bagaimana tampilan dari level admin atau administrator sistem. Oke, ini adalah halaman dashboard atau halaman awal atau halaman utama dari sistem ini setelah admin berhasil login ke dalam sistem. Seperti yang kalian lihat di sebelah kiri ada beberapa menu di sidebar di sini ya. Ada menu beranda, kemudian ada transaksi, kemudian ada data buku, data anggota, data pengunjung, dan yang terakhir yakni pengaturan akun. Dan di bagian tengah ini ada beberapa informasi mengenai jumlah pengunjung, kemudian jumlah buku dan jumlah anggota serta jumlah transaksi peminjaman. Oke, yang pertama di sini untuk beranda sendiri ini ya, tampilan beranda ini untuk dashboardnya. Kemudian ada menu transaksi. Nah, transaksi ini dapat dilakukan setelah kita menginputkan menginputkan data buku dan data anggotanya. Oke, maka terlebih dahulu saya akan menginputkan untuk data bukunya. Untuk data bukunya di sini saya akan inputkan data buku baru. Oke, misalnya saya akan inputkan untuk judul buku baru. Seperti ini kira-kira. Judul buku cara belajar CodeIgniter untuk pemula. Kemudian untuk pengarangnya saya asal saja ya. Untuk penerbitnya misalnya Andi Publisher dan tahun terbitnya misalnya 2016 dengan ISBN
ISBN-nya saya inputkan asal saja ya. Kemudian untuk kategori buku di sini, untuk kategori buku yang tertera di sini untuk pilihannya, opsinya ini saya inputkan secara manual di codingan dari aplikasinya, sehingga di sini tidak ada menu atau modul untuk tambah kategori atau memanipulasi data kategori. Oke, kemudian di sini untuk kategorinya, karena di sini untuk judul buku dari cara belajar CodeIgniter pemula, saya misalnya di sini untuk teknologi ya. Kemudian ini untuk klasifikasi ini sama halnya dengan nomor rak dan nomor buku ya, seperti itu. Misalnya saya kasih nomor RA 02. Kemudian jumlahnya misalnya ada 5 buku. Kemudian saya akan klik selesai, maka data buku baru ini berhasil disimpan ya dengan ID ini ya, ID buku 2. Oke, kemudian untuk pengarangnya juga ini tertera untuk informasi pengarangnya, tahun terbitnya, dan ini klasifikasinya serta ada jumlah dari stok bukunya. Kemudian untuk data anggota juga sama sebenarnya untuk cara penginputannya. Yang pertama kita tinggal tambahkan data anggotanya ya. Di sini saya akan inputkan data anggota baru, misalnya bernama Agus dengan tempat lahir Brebes, dengan tanggal lahirnya saya asal saja ya. Seperti ini. Untuk kategorinya ini jenis kelamin. Kemudian untuk nomor teleponnya silakan bisa saya inputkan untuk sembarang saja ya. Kemudian NIK-nya ini, NIK-nya juga sembarang. Pekerjaannya misal sebagai guru dan alamatnya di Brebes, seperti ini. Kemudian saya akan proses selesai, maka data baru ini, data anggota baru berhasil disimpan di database. Kita bisa lihat di database ya untuk data anggota. Nah, ini ada data anggota baru telah tersimpan, dan data buku tadi juga berhasil disimpan ya di sini. Oke. Kemudian kita akan kembali ke transaksi ya. Di sini transaksi. Oke, di transaksi ini masih kosong ya. Saya akan tambahkan untuk tambah peminjaman. Di sini untuk nomor bukunya itu adalah nomor yang ada di klasifikasi yang saat kita menginputkan buku ya. Misalnya 2 itu. Untuk nomor bukunya ini ya. RA02. Kemudian untuk nomor anggotanya ini ya, nomor anggota ini. Untuk transaksi saya akan melakukan transaksi peminjaman. Seperti ini. Kemudian untuk nomor anggota, nah maka akan tampil seperti ini. Setelah kita melakukan proses peminjaman, akan tampil informasi sebagai berikut mengenai informasi data bukunya seperti ini. Kemudian judul dari buku tersebut, kategorinya, pengarang, penerbit, dan tahun terbitnya. Kemudian di sini juga ada jumlah stoknya. Dan di bawahnya ada informasi tentang peminjamnya, yakni nama anggotanya ya. Kemudian nomor telepon dan alamatnya. Serta di bagian terakhir ada informasi peminjamannya. Nah, di sini nanti ada nama si user yang mengurus mengenai peminjaman, misalnya petugasnya ini, ada adminnya ya. Kemudian misalnya di sini untuk tanggal peminjamannya juga tertera, dan ini untuk tanggal pengembaliannya ya. Jadi selama 1 minggu untuk 1 buku, seperti itu. Dan ini adalah halaman untuk verifikasinya ya. Apabila semua datanya sudah benar, kita tinggal proses ya.
Nah, maka akan tersimpan untuk data peminjaman baru ya, seperti ini ya. Data peminjaman baru kita bisa lihat juga di sini di PHP My Admin-nya, di database-nya. Di sini juga sudah tertera untuk data baru dengan nomor peminjamannya ini ya. Nomor peminjamannya kita bisa copy untuk ya, ini nomor peminjamannya atau ID peminjamannya. Oke, kemudian untuk transaksi pengembalian juga hampir sama. Kita tinggal inputkan untuk nomor peminjamannya tadi yang sudah saya copy, saya pastekan di sini. Kemudian saya akan kirim. Oke. Dan di sini ada informasi mengenai informasi peminjaman dan informasi pengembaliannya. Seperti itu. Jika semua datanya sudah benar, tinggal klik ini. Nah, maka untuk transaksi pengembalian ini datanya telah tersimpan di database. Kita bisa lihat di sini ya, di tabel pengembalian. Nah, di sini ada tabel pengembalian, sudah ada data baru dari data pengembalian. Oke, seperti itu. Kemudian untuk data pengunjung ini adalah data yang yang mengunjungi perpustakaan ya. Kemudian ada data pengaturan ini. Pengaturan ini adalah data pengaturan akun, yakni akun user yang dapat login ke dalam sistem, seperti itu. Oke, ini untuk tampilan dari admin. Kemudian saya akan logout dan masuk menggunakan hak akses kepala perpustakaan seperti ini. Nah, untuk halaman dari level kepala perpustakaan di sini ada sedikit perbedaan dari menu-menunya. Di bagian menu ini tidak ada menu transaksi ya. Jadi untuk transaksi hanya dapat dilakukan oleh pihak admin atau petugas perpustakaan. Sedangkan untuk kepala perpustakaan hanya ada seperti menu data buku, data admin, dan pengaturan akun. Jadi di sini untuk kepala perpustakaan hanya bisa melihat data buku, juga bisa menambahkannya, juga bisa. Kemudian untuk data admin, nah kemudian kelebihannya di sini untuk si bagian kepala perpustakaan di sini bisa melihat semua laporan yang telah tersimpan di database ya. Misalnya data admin di sini, maka akan secara otomatis akan dialihkan ke halaman PDF yang yang berisi mengenai informasi data yang telah tersimpan di database. Misalnya di sini ada laporan data admin ya. Kemudian di sini juga ada laporan data transaksi. Nah, di sini transaksi yang telah kita lakukan tadi di sini ya, telah tertera. Dan di sini bisa dicetak atau di print. Juga sama untuk data buku dan data anggota serta data pengunjung. Dan saya akan keluar terlebih dahulu. Di sini untuk data kunjungan di sini juga bisa lihat ya. Misalnya untuk siswa karena di sini untuk selaku siswa misalnya, atau mungkin orang yang belum terdaftar sebagai anggota, di sini bisa melihat data kunjungannya ya. Di sini. Dan di sini juga bisa mendaftar atau registrasi sebagai anggota, seperti itu kira-kira. Di sini untuk registrasi sebagai data kunjungan ya. Jadi apabila ingin mengunjungi ini bisa meregistrasi terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian di sini juga bisa mencari buku. Nah, karena tadi bukunya hanya baru ada satu, maka di sini hanya tertera satu ya. Misalnya saya akan mencari buku yang tidak ada, maka di sini secara otomatis akan kosong. Misalnya cara masak. Nah, maka di sini bukunya tidak akan tampil, data buku yang dicari tidak akan tampil karena data yang dimaksud tidak ada di database. Oke. Ya, mungkin itu saja untuk video demo program pada kesempatan tutorial kali ini. Semoga demo yang sangat sederhana dari aplikasi yang sangat sederhana pula ini setidaknya bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang sedang mengembangkan aplikasi yang serupa. Semoga dengan demo ini bisa memudahkan teman-teman juga.
memberikan gambaran ya. Oke, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.